Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat berjumpa lagi pada taklim yang kedua online di Hikmat Muslimat Pusat. Alhamdulillahirabbil alamin, dari pandemik COVID-19 kita masih diberi kesehatan dan insya Allah mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan rahmat ridho Allah SWT. Salawat iring salam tetap tercurah pada baginda Nabi SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ibu Dr. Hajah Romla Widayati selaku narasumber dan ibu-ibu yang hadir, ada Bu Chandra, Bu Sada Atia, Ustazah Anissa, Bu Nyai Mufiza, ada Mbak Nyai Etika, Bu Hajah Ruhesti, dan Mbak Hajah Emma Matul. Sambil menunggu yang lain bergabung, marilah ikhtiar meeting room dalam rangka taklim online Hikmat Muslimat NU yang kedua ini kita buka bersama dengan mengharap ridho Allah SWT dan kemaslahatan kesehatan bersama dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'lillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Selanjutnya sehat semua ya ibu-ibu, para punyai. Punya Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Emma Matul, punya Emma, punya Ruhaisti, dan semuanya. Sambil menunggu yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat, kita awali ada punya Sururin, kita awali bersama dengan baca suratul Fatihah tadi, dengan harapan yang maksimal selalu dalam kondisi sehat. Selanjutnya, atas arahan Ibu Nyai Hajah Mahfudoh Ali Ubaid, mohon yang ini di-mute sehingga suara kita akan bersih. Atas arahan Ibu Nyai Mahfudoh Ali Ubaid dan atas berkenannya beliau, untuk sesi ini kita buka kembali dengan Fatihah dan sholawat tibil kulub 3 kali dan lihomsat pun 3 kali. Marilah kita lanjutkan sesudah dibuka dengan suratul Fatihah dengan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dipimpin, mari bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallam. Dilanjutkan li khamsatun 3 kali. Li khamsatun udfi biha aral wabail hatima al-Mustafa والمرتضى وابنهما وفاتهما لخمسة أضفي بها حار الحتما المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتهما لخمسة أضفيها حار المصطفى وابنهما وفاتهما خصوصا حاجتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, amanat dari Bu Nyai Mahfudho. Selanjutnya adalah acara inti. Acara inti yaitu kajian online dengan tema menyongsong bulan suci Ramadan oleh Ibu Dr. Romlah Widayati. Dan mohon izin di mute, kalau enggak saya yang mute agar supaya suara narasumber bersih. Monggo kepada Ibu narasumber Bu Nyai Romlah dipersilahkan dengan sepenuhnya. Monggo Ibu Romlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mute yang lain. Nggih, monggo. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihiz zalam amma ba'du. Yang terhormat Ibu-ibu segenap pengurus PP Muslimat dan Khidmat Muslimat Nahdlatul Ulama yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita, utamanya kenikmatan sehat wal afiat. Kenikmatan tetap iman Islam kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan keimanan yang lebih dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari dan khidmat kita untuk organisasi kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun dan membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya. Terima kasih Mbak Aza yang sudah menginisiasi kegiatan melalui IT pada sebagaimana yang kita laksanakan. Hari ini adalah putaran yang kedua
kemarin menjelang nisfu Sya'ban sudah diisi oleh Ibu Dr. Sururin, dan pada saat ini kita akan membahas tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, bahwasanya pada bulan ini adalah bulan Sya'ban, yang rata-rata bulan Sya'ban ini banyak yang dilupakan oleh orang. Setelah kita melaksanakan, setelah kita lewati bulan Rajab, kemudian datang bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan Allah kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu kegiatan puasa yang diwajibkan pada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang mukallaf dan mereka sehat secara akal ya, fisik, maka diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dan kegiatan puasa juga sebagaimana yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana ketakwaan kita? Puasa itu sendiri adalah al-imsak, menjaga atau menahan dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Ibu-ibu sekalian, saya mengambil salah satu riwayat dari Salman Al-Farisi bagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Mengingat puasa Ramadan adalah puasa di mana Allah memberikan keberkahan dan keistimewaan yang luar biasa banyaknya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengingatkan kepada sahabatnya, setiap bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan Ramadan, beliau menyampaikan. Dalam salah satu khutbahnya beliau menyampaikan, Ayyuhan nas, qad ja'akum syahrun azimun, syahrun mubarak. Wahai sekalian manusia, umat manusia. Jadi dipanggil seluruh umat manusia. Sebentar lagi akan tiba, datang bulan yang sangat agung, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan yang ada pada bulan suci Ramadan adalah khairun min alfi syahr. Pada bulan suci Ramadan ada salah satu malam, di mana malam itu adalah siapa saja yang melaksanakan ibadah pada malam harinya, maka dilipat gandakan timbalan pahalanya menjadi 1000 kali seperti orang beribadah pada malam-malam lainnya. 1000 bulan. Bisa kita bayangkan, 1000 bulan itu di ukuran tahun itu kurang lebih 80 tahun. 80 lebih. Ya, untuk umur kita. Mungkin ada yang sampai ke 80, ada pula yang belum sampai 80. Tapi itu suatu kelebihan karunia yang diberikan Allah kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat pada zaman-zaman dahulu, sebelum Nabi diutus, para umat zaman Nabi sebelum Rasul diutus, itu ada orang yang melakukan ibadah sepanjang tahun. Malam harinya dipakai untuk berdakwah, untuk qiyamul lail, untuk siang harinya berjuang, dan malam harinya untuk berjuangan juga. Berjuang, berdakwah, dan berjuang dalam peperangan. Ini luar biasa. Nabi iri tentu. Apakah umat saya bisa seperti itu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada malam bulan Ramadan, salah satu malam bulan Ramadan itu ada salah satu malam di mana dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itulah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat bertanya, kapan itu wahai Nabi? Allah tidak memberikan keputusan tanggal berapa, ditentukan tanggal berapa. Hanya saja memang ada isyarat setiap tanggal 27 bulan Ramadan. Namun di situ tidak ada. Hanya saja isyarat dari para ulama 20 malam terakhir itu merupakan pada tiap-tiap tanggal ganjil itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Supaya kita mencari malam Lailatul Qadar setiap malam bulan Ramadan. Yang kedua, dari hadis Nabi, Ja'alallahu ta'ala siyamahu faridatan wa qiyamahu lailahu tatawwu'an. Man taqarraba fihi bi khoslatin min khisal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Kelebihan yang kedua adalah siapa orang yang melakukan puasa Ramadan itu sebagai puasa wajib, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi tidak hanya puasa saja. Selain puasa Ramadan, kemudian ibadah-ibadah fardu yang dilaksanakan oleh seorang mukmin, maka dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali orang melaksanakan ibadah fardu pada bulan-bulan lain. Nah, adapun wa ja'ala lailahu tatawwu'an. Pada malam harinya ada ibadah sunnah nilainya. Yang kita tahu biasa kita laksanakan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ya kali ini mungkin di rumah masing-masing bersama keluarga. Allah tetap lipat gandakan pahalanya pada waktu itu. Sholat siapa yang melaksanakan ibadah sunnah, apakah qiyamul lail, sholat tahajud, maupun sholat tarawih atau sholat-sholat lainnya, maka Allah lipat gandakan pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah fardu. Luar biasa, pahala yang begitu besar. Jadi tidak hanya Lailatul Qadar saja, tetapi melaksanakan ibadah-ibadah yang ada pada bulan suci Ramadan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, wa huwa syahrus sabri was-sabru thawabuhu al-jannah. Bulan Ramadan juga mendapatkan predikat sebagai bulan sabar. Bulan melatih kesabaran kita. Bulan melatih kesabaran kita, di mana siapa saja yang melaksanakan ibadah fardu, melaksanakan Halo, lanjut Ibu, monggo. Enggak kelihatan saya. Ada Siapa kelihatan. yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah merupakan puasa melatih kesabaran. Wasabru thawabu al-jannah. Sabar mendapatkan imbalan pahala tidak lain adalah surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita tahu bahwasanya dalam sejarah Nabi, peristiwa terjadinya perang Badar adalah tahun 2 Hijriah, di mana pada saat itu adalah bulan suci Ramadan. Umat Islam melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1.000 melawan 3.000 umat Islam. Mohon izin, waktunya sudah mau habis, nanti akan kita buka ini ya, room 2, ditinggal 10 menit lagi. Atau mau langsung tanya jawab sambil kita ini mungkin mengantisipasi Ibu, mohon izin narasumber kita sambil dialog, nanti 10 menit kemudian terkat. Sebelum di closing, untuk join kedua barangkali juga ada kendala Ibu-Ibu, jadi kita mulai ini aja. Ibu, ini tentang persiapan Ramadan terkait dengan pandemi COVID ini, apa yang mesti kita sikapi Ibu agar nyon sewu istilahnya melaksanakan menyambut Ramadan itu tetap dengan mantap jiwa dan
apa namanya ibadahnya itu mantap gitu walaupun Terkait hanya di dengan rumah. ini, terkait Silakan. dengan COVID ini melatih kesabaran justru itu. Pada saat-saat kita sekarang sedang menghadapi COVID-19 ini, kondisi sekarang kita sebentar lagi akan memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Nah, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, kita memperbanyak ibadah di rumah. Homestay. Memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak zikir. Memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Dan yang lebih daripada itu, kita lakukan bisa yang sudah selama ini kita lakukan oleh ibu-ibu pengurus muslimat maupun khidmat adalah membagi-bagi sembako, ya, membantu orang-orang yang berdampak dari COVID ini luar biasa banyaknya. Seperti orang yang sekarang ini kena, yang semula ada mengajar kondisi seperti ini, masjid ditutup, TPQ ditutup, pekerja-pekerja yang lainnya, termasuk pekerja-pekerja ya pedagang, apakah ojek, itu sekarang banyak yang nganggur. Maka kesempatan bagi kita adalah untuk membantu orang-orang yang berdampak daripada COVID itu. Berarti tipsnya itu ya, tipsnya adalah memperbanyak amal jariah bil mal sifatnya. Bil mal. Kemudian ya, silakan Ibu yang lain nanti, ini kami lagi usaha untuk upgrade langsung, tapi kalau misalnya nanti terkat kita masuk sesi atau link yang kedua, maklum masih gratisan. Yang lain bisa dibuka unmute-nya atau tanya jawab atau masih ada punya Romla untuk perpanjangan materi? Perpanjangan ini yang seperti kita sampaikan. Berikutnya ini apa? Bulan Ramadan. Di sini ada Shahrul Ramadan ini. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min fihi. Bulan Ramadan adalah bulan di mana bertambah banyaknya rezeki orang-orang mukmin. Nah, manfaat iman. Allah sudah menyampaikan seperti itu. Nabi menyampaikan seperti itu. Bertambah banyaknya rezeki orang-orang mukmin. Kalau kita melihat dalam puasa selama bulan Ramadan ini kan ada kewajiban setiap muslim membayar zakat fitrah maupun zakat mal kalau mau disalurkan pada bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah utamanya, zakat fitrah ini kan sebagai bagian daripada kewajiban yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, kepada mustahik, du'afa, ya, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Ini termasuk kita justru pada saat ini kesempatan untuk memperbanyak sedekah. Wa man fatara soiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka Allah akan memberikan maghfirah, mengampuni dosa-dosanya, dan Allah selamatkan dari siksa api neraka. Ini pahalanya, jadi ada bonusnya, diselamatkan dari siksa api neraka dan diampuni dosa-dosanya. Tapi di situ juga Allah tetap kasih haknya. Haknya apa? Haknya adalah diberikan imbalan daripada imbalan pahala dari apa yang telah dia infakkan, dia sedekahkan, sebesar apapun itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan begini, ada sahabat bertanya, apakah kami mampu ya Rasul? Oh bisa, kata Nabi. Oh bisa. Siapa yang memberikan seteguk air, apakah itu air susu, atau air putih, atau satu buah potong kurma, satu biji buah kurma, itu semuanya juga termasuk orang yang mendapatkan pahala imbalan seperti itu. Diampuni dosanya, maghfirah dari Allah,
kemudian dia selamatkan dari siksa api neraka, makanya pahalanya itu tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah. Jadi itu kelebihan-kelebihan ibu-ibu sekalian. Baik Mbak Ibu, Azan? ya siap. Ya. Jadi kelebihan-kelebihan keutamaan di bulan Ramadan sungguh sangat mulia. Nah, kembali ke yang persiapan Ramadan, apalagi di pandemik COVID-19, tadi sudah diberikan arahan maupun tips dari narasumber yang itu juga Manat Bunyi Mahfudoh untuk memperbanyak jariah filmal. Dan Alhamdulillah Hikmat Muslimat NU Pusat sudah menginisiasi itu dan sudah gerakan langsung ke mustahik yang berhak dan termasuk kemarin ibu-ibu di Riyadhah kebangsaan itu mengumpulkan dana dan langsung ditasarufkan kepada yang berhak. Silakan ibu-ibu yang lain kita banyak dialog dalam arti mungkin di lapangan atau di tempat masing-masing jamaahnya dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ini memang harus bisa kita jawab dan kita sikapi dengan bijak, apalagi biasanya di Ramadan gegap gempita tiba-tiba posisi dan suasana seperti ini, kita sebagai di majelis taklim sebagai ustazah ataupun pimpinan ataupun beraktif di masyarakat tentu saja punya tip dan ada hal-hal yang perlu di-sharekan, disilakan Ibu dengan membuka mute atau kalau enggak saya buka semua dengan saya mau menyebutkan nama aja sehingga yang lain kami unmute suaranya biar bersih. Silakan Ibu-ibu. Bu Sururen, monggo Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, sangat senang sekali bisa ngumpul bersama dengan model Zoom. Saya langsung konkret kita usul. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nyai Romlah bahwa salah satu di antara yang bisa kita lakukan menghadapi Ramadan adalah menyiapkan takjil. Mumpung waktunya masih panjang, tanggal 21, sekarang masih tanggal 10, masih ada 1 minggu lebih, kita bisa menyiapkan kira-kira kita kalau menyiapkan takjil itu di mana posnya, kemudian dibagikan ke siapa, kemudian siapa yang akan menyiapkan, apa yang harus kita lakukan, itu saya kira sangat menarik sekali, sangat bagus. Apa yang ditayangkan, saya nggak tahu, kayaknya juga di yang jualan apa namanya ketupat sayur 80 bungkus tiap hari dibagikan, saya kira itu juga bisa dilakukan oleh muslimat. Saya tidak tahu muslimat akan kerjasama dengan siapa atau khidmat, dalam hal ini khidmat. Nah, kita juga perlu berkolaborasi, bekerja sama dengan Muslimat NU. Kita mensupport penuh apa yang menjadi program, apa yang menjadi kegiatan-kegiatan menjelang Ramadan dan pada saat Ramadan tadi. Usul saya konkret, kita menyiapkan takjil nanti di mana. Kalau di Ciputat terus terang kami lebih fokus kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa yang stay di kampus ternyata masih banyak. Mahasiswa tarbiyah sendiri itu ada 128 yang belum pulang dan memang tidak pulang gitu. Jadi mohon maaf kalau kemudian kami masih fokus dengan kegiatan atau ditasarufkan ke mahasiswa. Tapi mengingat Majelis Taklim Muslimat NU itu sangat di grassroots, sangat sangat membumi dan ada di masyarakat, langsung bersedia dengan masyarakat. Nanti monggo kita